Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sehat Bersama. Saya Aruli akan menemani kalian pada hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu pentingnya menjaga kesehatan dan kesehatan. Kemudian hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, yaitu mahasiswa teknik biologi dan juga aktif dalam kajian Islam, yaitu Kakak Putri. Selamat datang Kak Putri. Ya Kak, terima kasih. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik-baik saja. Kabarnya Kak ini gimana? Alhamdulillah baik. Boleh disapa dulu penonton sehat. Halo penonton podcast Sehat Bersama. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Apalagi di lagi musim hujan, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan. Oke, langsung kita mulai saja ya perbincangan pada siang hari ini. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang perlu kita bahas. Kita tahu ya, kesehatan itu sangat penting. Bahkan dalam Islam itu kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan. Nah, menurut Kak Putri, bisa dijelaskan Kak bagaimana Islam memandang pentingnya menjaga kesehatan? Bagaimana Islam memandang pentingnya menjaga kesehatan? Kita sebagai seorang Islam ya, sebagai seorang Muslim maupun dari agama yang lain, menjaga kesehatan itu menurut saya tuh penting ya Kak. Karena kenapa demikian? Karena ketika badan kita sehat, badan kita kuat, tidak sakit, kita melakukan aktivitas ya, kegiatan hal-hal yang baik itu kita mengerjakannya juga enak Kak ya, tidak mudah lelah, capek ya. Sederhananya misalnya ketika kita bisa membantu orang tua ya, kita bisa membantu orang tua, badan kita sehat, kita bisa menjalankannya dengan baik, membantu orang tua dengan baik. Kayak artinya ada acara yang lain, kayak kegiatan sosial, menjaga lingkungan, ketika badan kita sehat, badan kita fit, kita bisa melakukan kegiatan hal-hal positif. Kalau sakit kan pastinya udah lelah ya kan Kak. Kita sendiri kadang kalau sakit kayak mau gerak aja, gerah gitu ya Kak. Insya Allah luar biasa ya Kak. Tadi kalau itu semua kita kaitkan dengan sains ya. Apa hubungannya menjaga kesehatan dengan pola hidup, terutama di era sekarang ini? Kalau dalam sains kaitannya dengan kesehatan dan juga pola hidup itu kaitannya sangat erat ya Kak. Iya. Kaitannya sangat erat karena di dalam tubuh kita itu ada biosistem tugas seperti pencernaan, metabolisme dan juga imun. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, ya seperti dia mengandung gula yang tinggi, konsumsi gula yang banyak, tinggi garam atau MSG itu kinerja yang tidak baik Kak. Ya misalnya seperti ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak gula ya, kita mengkonsumsi terlalu banyak gula itu akan mengganggu yang namanya fungsi hormon insulin. Fungsi hormon insulin sendiri bisa menyebabkan yang namanya diabetes. Oh ya tadi Kak, mau saya tambahin sedikit tadi tentang kaitannya dengan Islam ya. Tadi kalau enggak Kak ya saya tambahkan sedikit kaitannya dalam Islam juga tentang kesehatan itu selain sangat penting tadi ya, terkadang tuh kita sebagai manusia itu belum bisa menjaga kesehatan atau menyepelekan yang namanya kesehatan ya Kak. Misalnya kayak gini Kak, kita dikasih sama Allah sehat dan servis dan mental ya Kak. Tapi terkadang kita menyepelekannya dengan mengkonsumsi makanan yang tidak sehat ya, kayak makan ya yang lagi hits sekarang ya Kak, ya tahu ya Kak. Ya sekarang tahu boleh sah-sah saja sih mau makan sebelah gitu ya, tapi ya jangan dikonsumsi setiap hari gitu ya. Itu makan sebelah setiap hari jangan. Kenapa saya bilang kadang kita menyepelekan makan sehat ya, tubuh yang sehat. Rasulullah SAW itu bersabda, nikmat yang sering dilupakan manusia itu adalah nikmat sehat dan tanpa uang. Nah itu Rasulullah sendiri bersabda seperti itu Kak, bahwa nikmat yang dilupakan adalah nikmat sehat.
itu sangat menurut saya itu emang enak sekali ketika kita sehat tapi tidak menjaganya dengan baik gitu ya. Karena nikmat sehat itu juga amanah dari Allah yang harus kita jaga dengan baik. Dan seenaknya mengkonsumsi makanan yang tidak baik untuk tubuh kita gitu ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 itu bisa dicek juga ya, mengingatkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik ya, bukan cuma baik saja tapi halal, bukan cuma halal saja tapi juga baik ya. Misal makanan halal yang kayak seblak ya, sah saja seblak halal ya, konsumsi boleh tapi jangan terus-terusan, karena kalau dikonsumsi terus-terusan kita lihat bisa pencernaan kita nantinya sakit gitu ya kak. Kalau di sebelah itu kan nanti ada banyak apa ya instan gitu, terus juga kalau kita bilang sebelah itu kan identik dengan yang namanya pedes, nah gitu. Jadi ya harus dikonsumsinya jangan. Oke, berbicara soal tren tadi ya kak, saat ini tuh banyak remaja yang mengkonsumsi banyak minum es teh gangguan itu, dan juga tadi yang disebutin ada yang makan sedang tadi itu, kira-kira dampaknya dari kebiasaan tersebut makan seblak terus minum tadi itu, kira-kira apa dampaknya? Dampak tadi makan seblak dan juga es teh dalam kebiasaan. Sebenarnya kalau dikatakan dampaknya negatif itu juga enggak kak ya. Maksudnya gini, kalau kita makan seblak, minum es teh gara-gara itu ya baik-baik saja, bagus saja, tapi kembali lagi kita mengkonsumsinya itu cukup atau berlebihan itu ya. Kita tidak melarang untuk semuanya makan seblak, minum es teh itu dilarang juga ya. Kalau kita konsumsi yang pas itu juga ya tidak akan menimbulkan efek yang tiba-tiba. Oh kita juga sebagai mahasiswa ini juga suka minum es teh gangguan, makan seblak juga. Apalagi ini lagi kayaknya makan seblak. Aku ya enak ya kan kak, minum es teh sebenarnya enak sekali. Tapi kembali lagi jangan berlebihan mengkonsumsi kayak misal kita minum es teh ya. Tapi ini lagi musim hujan, kemarin waktu musim panas kok sehari tuh bisa minum es teh berapa kali? 3 kali ya. 3 kan pak? Oh ya udah itu ya. Itu sebenarnya kalau dikonsumsi secara berlebihan itu tidak baik ya, karena es teh itu tadi kan mengandung banyak gula yang tinggi. Nah, kalau kita terlalu konsumsi gula yang tinggi itu bisa menimbulkan yang namanya diabetes. Jadi ya secukupnya saja. Kalau minum es teh juga dibagi dengan minum air putih. Terus kalau makan seblak tadi ya, seblak itu identik, kalau aku yang seblak tuh identik dengan pedes kak ya. Kalau seblak pedes tuh gak enak gitu kan ya. Nah itu pedes itu kan dari cabai itu kan juga kalau kita konsumsi cabai asli ya baik-baik saja, dia mengandung vitamin C yang di situ ada kandungan yang namanya senyawa kapsaicin ya. Nah itu dia juga bisa memperlancar sistem pencernaan kita. Cuma kalau berlebihan lagi, ya kan, itu bisa menimbulkan yang namanya diare, ya kan. Kalau kita konsumsi cabai berlebihan, itu bisa bikin jadi kan bisa pokoknya ini kan Ini juga ada kelebihan. sekali. Terus gimana cara Islam ini memandu tak terhindar dari kebiasaan yang tidak sehat tadi? Misalnya makan berlebihan. Oke. Nah itu ya dalam Islam apalagi di dalam apa? Wah, kita ajarkan untuk Islam rasa berlebihan dalam tersebut dan menganjurkan kita untuk makan sebelum lapar, ya kan? Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa kok gitu makan sebelum lapar? Kalau di logika, ketika kita lapar kan mungkin konsumsinya akan kurang banyak ya porsinya. Ketika kita belum lapar lalu kita sudah
kita bisa ya sudah kalau belum makanan konsumsi itu ya tidak berlebihan dan juga jangan terlalu kenyang-kenyang lagi. Kalau tidak terlalu kenyang-kenyang juga nanti biasanya kalau makan terlalu kenyang itu bikin kita males ya. Ya, kita males, makin gerak sana, gerak kemari gitu ya. Nah, dalam konteks ya sains itu juga ada yang namanya dengan prinsip pembatasan kalori. Batasan kalori. Misalnya itu kayak makan nasi ya jangan terlalu banyak gitu kak, maksudnya jangan full piring gitu, batasi kalorinya ya. Misalnya kalau biasanya ini 1 centong gitu ya bisa dikurangi 1/2 centong, atau biasanya yang sering makan 3 centong. ya lah iya itu permasalahan kalau kita batasi kalori kita ya, jangan terlalu berlebihan. Ya, terus kemudian kita kan sebagai mahasiswa ya Kak, kita itu punya tanggung jawab untuk memberikan contoh dan juga edukasi untuk masyarakat luasnya. Kira-kira itu ada tips nggak yang kakak berikan untuk remaja? Tips menjadi Ya, kalau untuk generasi tipsnya itu ada banyak hal sih kak, ini terserah kalian bisa pilih yang mana gitu ya. Pertama mungkin kalau dari kakak itu bisa mengurangi tadi ya minuman yang terlalu banyak gulanya ya, yang manis itu kalau bisa kurangi ya. Tadi yang minuman atau makanan yang gulanya tinggi terus kurangi, terus juga iya kayak micin juga dikurangi, gula garam itu dikurangi, terus jangan lupa makan sayur ya, sayur penting. Kalau yang kakak suka sayur gak nih? Suka alhamdulillah ya, sayur itu juga yang penting ya bisa untuk memperlancar sistem pencernaan kita. Nanti kalau kita kurang serat ya nanti akhirnya susah ya kan kak. Nah itu terus jangan untuk makanan yang instan itu juga dikurangi. Terus jangan lupa olahraga juga kak ya, olahraga ya minimal 3 kali sehari juga bisa lah ya, 3 kali sehari olahraga kecil-kecilan di rumah kayak membantu orang tua atau bersih-bersih rumah itu juga nyapu, rumah itu kayak menurut aku mas olahraga kak, soalnya aku tipe yang bukan apa ya kayak olahraga kayak gila enggak kak, aku lebih kayak di rumah ya bersih-bersih, cuci baju, cuci piring ya, itu juga termasuk olahraga apa ya. Tapi kalau ingin tambah plusnya lagi ya bisa lah hari minggu ya kan, jogging gitu ya. sekalian cek. Iya betul sekali ya, tapi kalau biasanya CRD tuh jadi hardcore nih ya, bukannya lagi olahraga tapi malah cari-cari jajan. Nah itu ya gimana ya. Aku juga seperti itu lah biasanya, cuman ya memang kita juga pilih jajanan yang benar-benar bisa apa ya sih karena atau kita jajan pilih yang kandungan gulanya sedikit gitu. Ya di sisi ibadah juga misal kita makanan yang terlalu banyak gula, terlalu banyak gula kayak apa ya tadi sebelah harus dihitungkan dengan minum air seimbang. Ya sangat berguna ya kak. Terus sebagai penutup ya pada hari ini, apa pesan Kak Putri untuk pendengar dengan podcast dan bersama? Pesannya tadi kan judulnya pentingnya menjaga kesehatan dalam perspektif sains itu ya. Untuk pesannya apa ya Kak? Ya, tetap menjaga kesehatan, jangan lupa mengkonsumsi air putih, terus kurangilah makan makanan yang nanti bikin sakit gitu, jangan berlebihan. Saya itu Iya, saya mendukung karena jika dan juga jangan menyepelekan yang namanya kesehatan ya. Dengan cara yang tadi mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik. Allah sekali. Terima kasih ya Kak Putri. Pada hari ini sudah memberikan ilmunya kepada kita. Menjadi pengingat kita semua untuk menjadi. Tadi kita pada hari ini tentang pentingnya menjaga kesehatan dalam perspektif dan juga sains. Sampai ketemu di lain
episode. Oke, cukup situ ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kok